Hai guys, kali ini kita akan bahas salah satu film aksi paling brutal dan penuh darah, Ninja Assassin, yang dirilis pada tahun 2009. Bayangin aja, seorang ninja yang dilatih sejak kecil untuk membunuh, justru balik menyerang klannya sendiri. Apa yang bikin dia berkhianat? Dan seberapa mematikannya dunia ninja rahasia ini? Simak sampai habis, karena ceritanya dijamin bikin jantung deg-degan. Di awal film, kita akan berkenalan dengan pimpinan geng Yakuza di Osaka yang sedang menato punggungnya. Ia tampak mengeluh karena merasa kesakitan saat ditato. Tukang tato yang sudah tua itu pun berkata bahwa orang tersebut tak layak hidup sebagai Yakuza karena menahan rasa sakit seperti itu saja tidak bisa. Tentu saja, orang ini sangat marah. Tapi obrolan mereka terpotong saat salah satu anak buahnya datang membawa surat yang berisi pasir hitam. Tukang tato yang mengetahui hal itu langsung ketakutan dan memberitahu bahwa sebentar lagi bahaya akan datang. Mereka semua pun mentertawakannya, apalagi saat tukang tato itu bercerita bahwa dulu juga pernah ada yang menerima amplop berisi pasir hitam. Tak lama kemudian, muncul sesosok bayangan yang membuat semua orang tewas. Ia lalu menunjukkan bekas luka di dadanya, yang juga terdapat tato ninja, sebagai pengingat akan kejadian mengerikan itu. Para Yakuza pun semakin tertawa, karena mana mungkin ada ninja di era modern seperti sekarang ini. Tapi tiba-tiba, hal mengerikan pun terjadi. A double it. A triple it. You shut your face, old man! I'll blow you! Kita lalu akan diajak ke Berlin, ke markas Europol. Terlihat seorang agen penyelidik bernama Mika sedang menemui atasannya, yang bernama Ryan, untuk memberikan hasil penyelidikan pembunuhan misterius yang beberapa bulan terakhir sering terjadi. Mereka menduga bahwa ini adalah masalah antar klan ninja dengan geng Yakuza, yang ada kaitannya dengan insiden tewasnya Perdana Menteri Rusia. Mika mengatakan bahwa jika klan Ozunu itu nyata, maka klan itu menculik anak-anak jalanan dan melatih mereka menjadi mesin pembunuh. Ryan yang mendengarnya pun merasa hal itu tidak masuk akal, dan ia belum bisa mempercayainya. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah penyewaan mesin laundry, terlihat seorang pemuda sedang mencuci pakaian. Di samping pemuda itu, ada seorang wanita yang meminta bantuan. Dengan lembut, pemuda itu pun bertanya, "Kamu dari klan mana?" Wanita itu pun kebingungan, dan pertarungan pun terjadi. Pemilik laundry yang mendengar kegaduhan keluar untuk memeriksa, tapi tidak ada apa-apa. Kemudian, ia menemukan hal aneh di salah satu mesin laundrynya, yang tak disangkanya. Keluar darah dari dalam mesin itu. Sementara itu, Mika dan Ryan sedang makan siang di pinggir jalan. Ryan berkata bahwa ia telah menyelidiki laporan Mika tentang tewasnya Perdana Menteri Rusia. Setelah menggali informasi lebih dalam, ia menemukan laporan dari seorang agen KGB berpangkat tinggi bernama Alex, bahwa ada kemungkinan beberapa pembunuhan politik dilakukan oleh jaringan kuno yang canggih bernama Nine Clan. Mika lalu bertanya, bagaimana nasib Alex sekarang? Ryan pun menambahkan bahwa Alex dipecat dengan alasan gangguan mental, yang tentu saja membuat mereka ragu dan meyakini bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kembali bersama pemuda tadi, yang sedang memasuki apartemennya. Ia bernama Reizo. Dia adalah seorang ninja, bisa kita lihat dari berbagai senjata yang ada di rumahnya. Reizo tiba-tiba teringat masa kecilnya, saat pimpinan klan Ozunu, yang bernama Paman Ozunu, sedang memperkenalkan dirinya. Ozunu menyuruh para murid untuk menguasai tubuh mereka, termasuk rasa sakit, lapar, dan anggota tubuh sampai ke darah-darahnya. Ozunu lalu menyayat telapak tangannya dengan pisau. Kemudian dia mengepalkan tangannya sambil mengucapkan beberapa mantra ninja. Saat dibuka, luka sayatan itu telah hilang dan tangannya sembuh dengan sendirinya. Itulah kekuatan khusus dari klan Ozunu. Siang harinya, terlihat Reizo berhasil melumpuhkan temannya. Ozunu lalu mengatakan bahwa hidup adalah pertempuran. Seperti Reizo, yang dulunya hanya anak jalanan yang dibuang oleh orang tuanya, kini bisa melumpuhkan temannya sebagai calon ninja. Saat melawan musuh,
Ninja harus tampak keraguan atau belas kasihan dan tidak mengenal rasa takut. Ia pun tak pernah berhenti berlatih, dan salah satunya, ia harus berjalan tanpa suara. Jika lantai itu mengeluarkan suara, maka Ozunu akan memukul kaki Reizo hingga berdarah-darah. Malam menjelang, terlihat Reizo tidak bisa tidur karena kesakitan. Untung saja ada temannya bernama Kiriko, yang dengan sukarela mengobati luka-lukanya. Luka itu pun masih membekas hingga saat ini. Sementara itu, Mika sedang menemui Alex di rumahnya, tapi yang ada hanya istrinya. Istri Alex mengatakan bahwa laporan suaminya dulu menimbulkan masalah dalam karirnya. Sejak saat itu, sikap Alex pun jadi aneh. Ia selalu ketakutan, hingga memasang kunci di setiap celah rumahnya, memasang CCTV, bahkan sensor gerak di segala sisi. Ia juga menambah lampu, karena tidak boleh ada bayangan. Tak lama kemudian, Alex menemui istrinya dan mengatakan bahwa ia sangat mencintainya. Setelah itu, Alex tewas saat terjadi mati lampu dan istrinya tak mau melanjutkan ceritanya. Ia lalu memberikan kepada Mika bekas penelitian yang dulu ditinggalkan oleh Alex dan juga berbagai macam bukti bahwa para ninja itu nyata. Ia juga memberikan kaset rekaman CCTV yang saat dicek terlihat ada wajah Reizo. Di apartemennya, Reizo sedang berlatih menggunakan pedang dan kusarigama. Saat berlatih, ia kembali teringat masa lalunya. Terlihat Reizo remaja sedang bertarung dengan teman sebayanya. Awalnya, Reizo bisa mengendalikan pertarungan itu, tapi sialnya lawannya bermain curang, sehingga Reizo jadi kalah. Paman Ozunu pun mendekati Reizo dan mengatakan bahwa apa yang dia rasakan bukanlah rasa sakit yang sebenarnya. Lalu Ozunu berkata, inilah rasa sakit yang sesungguhnya, sambil menekan bagian dalam perut Reizo. Reizo pun berteriak kesakitan, bahkan hingga malamnya rasa sakit itu tak kunjung menghilang. Pagi harinya, Ozunu ngecek kondisi Reizo dan ternyata ia sudah bisa mengatasi rasa sakitnya. Padahal biasanya dibutuhkan waktu lebih dari 2 hari untuk mengatasi rasa sakit itu. Kembali pada Mika yang sedang berada di kantornya. Mika ditemui oleh agen Fransky yang bertanya tentang Ryan yang akhir-akhir ini bertingkah aneh. Ia berpikir mungkin saja beban kerja yang sangat berat membuat Ryan menjadi stres. Mika lalu menemui Ryan dan ternyata Ryan juga baru saja ditemui oleh agen Fransky dengan pertanyaan yang sama. Namun objeknya adalah Mika. Mika pun yakin bahwa ada pihak yang sedang mengawasi mereka dan tidak ingin mereka melanjutkan penyelidikan tentang kasus Nine Clan ini. Ryan mengingatkan bahwa kasus ini bukanlah perkara sepele karena banyak orang-orang penting dunia yang terlibat. Ia lalu menyuruh Mika untuk lebih berhati-hati. Kembali pada Reizo. Saat di perjalanan, Reizo teringat masa lalunya bersama Kiriko. Terlihat Kiriko sedang memotong tali bonsai. Reizo yang melihatnya pun mendekati Kiriko dan memberitahu bahwa ia akan dihukum karena tindakannya itu. Kiriko pun beralasan agar jantung pohon itu bisa menjalar bebas. Reizo menjawab bahwa pohon tidak punya jantung, sedangkan menurut Kiriko, semua makhluk hidup mempunyai jantung. Reizo yang bingung berkata bahwa ia tidak punya jantung. Kiriko lalu menempelkan telinganya ke dada Reizo sambil berkata bahwa ia bisa mendengar detak jantung Reizo dan seperti ada yang merindukannya. Karena Reizo tidak percaya, Kiriko menyuruh Reizo mendengarkan detak jantungnya. Beberapa hari setelahnya, Reizo ditutup matanya oleh Ozunu. Ia dilatih untuk hidup tanpa indera penglihatannya selama lebih dari 1 tahun. Reizo pun juga belajar bertarung hanya dengan mengandalkan indera pendengarannya. Tentu saja, di awal ia belum bisa menyesuaikan diri, tapi lama-kelamaan. Malam menjelang. Saat waktu istirahat, Reizo bisa mendengarkan suara detak jantung Kiriko, yang berdetak seirama dengan detak jantungnya. Reizo pun merasa sangat bangga bisa merasakannya. Hari berganti. Saat Kiriko berhasil mengalahkan lawannya, Ozunu memerintahkannya untuk menyayat lawannya menggunakan pisau. Namun Kiriko menolaknya. Akibatnya, sebagai hukuman, Ozunu melukai pipi Kiriko. Malam harinya, Reizo yang sangat khawatir kemudian menemui Kiriko untuk memberinya minuman. Saat hujan turun dengan sangat deras, Reizo melihat Kiriko sudah tidak berada di tempat tidurnya. Ia lalu mengejar Kiriko yang hendak kabur. Meskipun Reizo telah mencoba menghentikannya, Kiriko tetap naik ke atas tembok karena ia yakin bahwa di luar sana ia akan menemukan kehidupan yang sebenarnya. Scene berpindah lagi ke Reizo. Terlihat ia membawa foto Mika dengan keterangan alamat di belakangnya. Sementara itu, Ryan sedang memperingatkan Mika akan bahaya yang mungkin mengintai mereka.
Karena sebelumnya, ia sendiri tidak pernah dicurigai hingga sedemikian rupa. Demi keamanan, ia pun menyuruh Mika untuk segera cuti dan membekalinya sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Sesampainya di rumah, ternyata sedang ada pemadaman listrik. Di dalam rumah yang gelap itu, Mika menemukan amplop yang berisikan pasir hitam. Dan tiba-tiba, hal yang tak terduga pun terjadi. Salah satu ninja tersungkur, dan terdengar suara yang mengatakan bahwa akan ada banyak lagi yang datang untuk menghabisi Mika. A gun won't help you, Well, I don't have a lot of. but you have to trust me. Lalu orang itu muncul, dan ternyata ia adalah Reizo, orang yang Mika lihat di rekaman CCTV. Di masa lalu, sialnya, Kiriko yang kabur malah tertangkap oleh Keishi. Ia diikat di tiang di dalam markas mereka. Ozuno pun memerintahkan Takeshi untuk mengeksekusi Kiriko. Takeshi, yang mengetahui ada hubungan spesial antara Reizo dan Kiriko, tanpa basa-basi langsung melukai Kiriko. Kembali ke masa kini, Reizo memberitahu bahwa para ninja sedang memburu mereka dengan cara melacak aroma tubuh. Mika pun menyadari bahwa Reizo juga sedang diburu oleh klan Ozuno karena suatu hal. Reizo lalu bercerita bahwa saat ia pertama kali ditugaskan sebagai ninja, misinya adalah menghabisi satu orang pria. Sebagai bukti, ia harus mengambil arloji emas milik pria tersebut. Saat menemui targetnya di toilet, ia pun langsung beraksi. Akhirnya, ia berhasil menyelesaikan misinya dan langsung menyerahkan bukti itu kepada Ozuno. Namun ternyata pembuktian sebagai seorang pembunuh tidak cukup hanya dengan itu saja. Ia diminta untuk mengeksekusi seorang wanita anggota klan yang mencoba kabur, sama seperti Kiriko dulu. Reizo yang melihat wanita itu tiba-tiba teringat pada Kiriko. Emosinya pun memuncak dan tak bisa dikendalikan lagi. Mika dan Reizo masuk ke hotel yang telah mereka sewa. Mereka lalu membersihkan badan, dan setelah itu, Reizo membakar rokok di dekat tubuh Mika, agar aroma tubuhnya berganti. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah itu, mereka bertemu dengan Ryan. Namun tiba-tiba, Reizo yang merasakan ada kejanggalan, memperingatkan Mika, dan juga memperingatkan Ryan, bahwa akibat ulahnya akan banyak nyawa yang berjatuhan. Mika pun terlihat bingung. Tak lama kemudian, muncul banyak sekali tentara yang datang untuk menangkap Reizo. Ryan berusaha menjelaskan pada Mika bahwa ada pejabat yang memerintahkannya untuk menangkap Reizo, dan ia tak punya pilihan lain. Ia pun kemudian memberi Mika alat pelacak, agar Ryan bisa selalu melacak keberadaan Mika jika terjadi bahaya. Mika lalu mendekati Reizo untuk memberinya minum. Reizo memperingatkan Mika bahwa para ninja sudah mengetahui lokasi mereka saat ini. Mika yang mendengar itu langsung memperingatkan mereka semua, tapi tak ada yang peduli, bahkan justru meremehkannya. Hingga tiba-tiba, Not without you. We don't have much time. There's. Go. Go. Little brother. untung saja Mika berhasil kabur dari tempat itu.
Sementara itu, Reizo menyelamatkan diri dengan melompat keluar dari gedung, lalu berlari di jalanan kota Berlin. Tapi sialnya, para ninja masih mengejarnya, dan pertarungan pun kembali berlanjut. Untung saja, Mika datang menolongnya. Ia lalu berniat membawa Reizo ke rumah sakit, namun Reizo menolaknya. Mereka pun akhirnya kembali ke hotel. Terlihat Reizo terbaring tak berdaya, dengan luka di sekujur tubuhnya. Pagi menjelang, dan para polisi menemukan Mika yang terduduk sendirian, setelah melacaknya menggunakan alat pelacak dari Ryan. Sementara itu, ternyata Reizo telah dibawa pergi oleh para ninja. Tapi selama perjalanan itu, Reizo mencoba memulihkan dirinya sendiri kemampuan yang dimiliki oleh klan Ozuno. Luka-lukanya pun menutup satu persatu. Tak lama kemudian, ia sampai di markas klan Ozuno dan langsung dibawa ke hadapan Ozuno. Ozuno mengatakan bahwa awalnya ia mempersiapkan Reizo untuk menjadi penggantinya. Namun akibat ulah Reizo, kini ia berniat mengeksekusinya. Malam menjelang dan Reizo bersiap untuk dieksekusi. Ozuno yang kesal pada Reizo lalu menekan perut Reizo sampai ia muntah darah. Tapi dari situ Takeshi menyadari bahwa Reizo membawa alat pelacak. Dan tiba-tiba, Sound she made when I stuck her. Takeshi yang telah mengeksekusi Kiriko akhirnya tewas di tangan Reizo. Kini, musuh terakhirnya adalah Ozuno, gurunya sendiri yang sangat lincah. Make it run! Namun pada akhirnya, Ozuno juga tewas di tangan Reizo. Kemudian, Reizo pun bergegas membopong Mika keluar dan berkata pada Ryan bahwa Mika baik-baik saja karena ia memiliki jantung yang spesial, yang letaknya berada di sebelah kanan, tidak seperti manusia pada umumnya. Hari berganti. Terlihat Reizo berada di depan tembok yang dulu pernah dinaiki oleh Kiriko. Ia pun mengikuti jejak Kiriko. Di atas tembok itu, Reizo bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Ia merasa sangat bebas, seperti yang pernah disampaikan Kiriko dahulu. Dan film pun selesai.